Pengertian KTK. Kapasitas tukar kation atau yang sering kita dengar dengan kata lain KTK dalam ilmu tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk menjerap dan menukar atau melepaskan kembali kation-kation yang ada dalam larutan tanah. Alat yang kita gunakan dalam penetapan KTK ini, yang pertama ada mortal, yang kedua ayakan 0,5 mm, yang ketiga neraca analitik, yang keempat tabung film, yang kelima pipet ukur, yang keenam kertas saring, yang ketujuh corong, yang kedelapan tabung A atau yang kita gunakan untuk blanko, yang kesembilan tabung B yang kita gunakan untuk sampel, yang ke-10 alat destilasi, yang ke-11 biuret, dan yang terakhir yaitu ada Erlenmeyer. Untuk bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada sampel tanah 1 gram, yang kedua amonium asetat, yang ketiga alkohol, yang keempat NaOH, yang kelima HCl 0,1 N, dan yang terakhir yaitu ada asam borat. Tahap pertama dalam analisis penetapan KTK sama seperti analisis lainnya, yaitu tanah yang sudah dikering anginkan, kita tumbuk terlebih dahulu menggunakan mortal. Setelah kita tumbuk menggunakan mortal, tanah akan berubah menjadi ukuran yang lebih halus. Kemudian kita ayak menggunakan ayakan yang berukuran 0,5 mm, seperti pada video tersebut. Kemudian, tanah yang sudah kita ayak tadi, kita timbang menggunakan neraca analitik, di mana jumlah tanah yang kita timbang yaitu sebanyak 1 gram. Setelah itu, sampel tanah yang sudah kita timbang sebanyak 1 gram, kita ekstrak menggunakan amonium asetat dengan jumlah sebanyak 20 mili. Dikarenakan pipet yang kita gunakan berukuran 10 mili, maka ditambahkan sebanyak 2 kali pipet tersebut, sehingga berjumlah 20 mili. Setelah kita ekstrak menggunakan amonium asetat, sampel tanah tersebut harus kita diamkan selama 1 hari. Kemudian, sampel tanah yang sudah kita diamkan selama 1 hari atau semalaman, kita saring menggunakan kertas saring. Lalu, kita tunggu larutan tersebut sampai tersaring dengan sempurna. Sampel yang masih ada tersisa dalam roll film, kita bersihkan dengan menggunakan amonium asetat sebanyak 20 mili. Jadi penggunaan amonium asetat ini kita gunakan sebanyak 2 kali. Yang pertama, kita ekstrak, kita saring, hasil saringnya hanya kita gunakan untuk basa-basa. Dan kita cuci kembali dengan menggunakan amonium asetat sebanyak 20 mili lagi. Setelah kita tambahkan amonium asetat 20 mili tadi yang kedua, selanjutnya kita tambahkan alkohol. Alkoholnya sebanyak 20 mili. Pemberian alkohol ini juga sebanyak 2 kali, jadi total keseluruhan pemberian alkohol sebanyak 40 mili. Jadi kita pipet dulu 20 mili. Setelah kering, kita pipet lagi 20 mili.
Setelah kita pipet untuk yang kedua kalinya penggunaan alkohol tadi, kita diamkan atau kita keringkan selama kurang lebih. Jadi setelah sampel yang kita keringkan selama kurang lebih 2 hari, ini adalah hasil sampel yang sudah kering. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke tahap destilasi. Nah, pada tahap destilasi ini kita itu menggunakan 2 tabung. Nah, tabung yang pertama itu adalah tabung A atau disebut dengan tabung pertama. Nah, tabung yang kedua itu adalah tabung B. Nah, tabung A itu gunanya untuk blanko dan yang tabung B itu gunanya untuk sampel. Kedua tabung di sini ada tabung A untuk blanko dan tabung B untuk sampel. Kemudian kita lihat tabung A dan tabung B tersebut, lalu kita ambil tabung B yang akan kita isi dengan sampel tanah. Nah, setelah itu pindahkan sampel tanah pada kertas saring ke dalam tabung B yang telah kita pilih untuk meletakkan sampel atau sampel tanah. Lalu selanjutnya masing-masing tabung pada tabung A dan tabung B itu kita tambahkan masing-masing 25 ml Aquades. Nah, di mana Aquades ini sendiri yaitu mempunyai fungsi sebagai pelarut saat melarutkan suatu senyawa. Dalam suatu pembuatan media, maka peran Aquades di sini sangatlah penting untuk bisa melarutkan bahan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahap destilasi. Jadi, dalam tahap destilasi ini itu sama seperti kita menganalisis nitrogen. Lalu, tabung 1 dan tabung 2 yang berisi sampel dan juga blanko tadi kita masukkan ke arah destilasi. Nah, kemudian asam borat atau yang sering kita sebut dengan H3BO3 kita masukkan juga untuk menangkap amonium yang nantinya keluar dari sampel ini dan ditangkap oleh amonium dari asam borat tersebut. Terjadi perubahan warna dari warna merah muda nantinya akan menjadi warna biru. Dan volume yang ditampung juga sama seperti analisis nitrogen, yaitu adalah 100 ml. Jadi yang kita analisis sekarang adalah blanko. Setelah blanko baru nanti kita lanjutkan dengan analisis sampel. Setelah beberapa menit destilasi kita hentikan. Kita lanjutkan pada tahap berikutnya 0,1 N HCl. Jadi kita isi, masukkan ke dalam biuret, terus kita titrasi. Jadi titrasi dihentikan bila mana terjadi perubahan warna. Merah muda. Setelah terjadi perubahan, ketika titrasi kemudian lihat dan catat volume titrasi ya.